Shalom dan selamat malam pendengar Sabda dan Doa Malam. Kembali lagi kita berjumpa dalam program kita Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 19 Agustus 2026. Bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita mendengarkan satu pujian ini yang berjudul Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya
Pendengar sabda dan doa malam, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, syukur kami angkat kepadamu atas anugerah dan berkat yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan sehingga segenap aktivitas kami sepanjang hari ini dapat kami laksanakan dengan baik, dapat kami lakukan dengan baik, semua karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Sekarang ya Tuhan, dalam waktu kami saat ini, waktu yang sangat berkualitas yang kami sediakan buat Tuhan, kami rindu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan, merasakan kuasa Tuhan dalam heningnya saat yang teduh. Hati kami kini sedia ya Tuhan, hati kami telah terbuka bagimu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu ini dapat mengambil bagian dalam hidup kami, terlebih kami laksanakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa Sorgawi, ini doa kami dalam nama Kristus Yesus Putra-Mu, kami berdoa. Amin. Pendengar sabda dan doa malam, bacaan kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-44 sampai 53. Kisah Para Rasul pasal 44 ayat 50 Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai ayat 53. Firman Tuhan, Kisah Para Rasul 7 ayat 44. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk dibuatnya menurut contoh yang telah diperbuatnya. Kemah itu diterima nenek moyang kita dan dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini ketika tanah ini direbut bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari hadapan nenek moyang kita. Demikianlah sampai zaman Daud. Daud telah mendapat anugerah di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendapatkan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Namun, Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak tinggal di dalam rumah-rumah buatan tangan manusia seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang akan kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu memang menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikian juga kamu. Siapa dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya. Demikianlah firman Tuhan yang sampai pada kita pada saat ini. Bapak Ibu pendengar sabda dan doa malam, tema kita pada malam hari ini diberikan judul oleh Rehat Renungan Harian Toraja, yaitu Rendah Hati. Rendah hati, umpama diongan penah. Ibu bapak saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, dalam tradisi magisterium gereja atau dalam tradisi pengajaran gereja Kristen, kita mengenal yang namanya 7 dosa mematikan. Mungkin ini kurang lazim bagi kita jemaat awam, tapi bagi teman-teman yang berlatar belakang teologi,
mungkin tidak asing lagi dengan 7 dosa mematikan ini. 7 dosa mematikan itu dijabarkan sebagai yang paling pertama, yaitu kesombongan, keserakahan, kemarahan, iri hati, hawa nafsu, kerakusan, kemalasan. Itu adalah 7 dosa yang mematikan. Dan hari ini pembacaan kita menyorot dosa yang paling pertama, yaitu kesombongan. Dan kesombongan, lawan dari kesombongan adalah rendah hati. Mengapa kesombongan ditaruh oleh para teolog gereja sebagai dosa urutan yang paling pertama? Karena kesombongan merupakan akar dari semua dosa. Kita dapat melihat ketika perang di sorga, muncul kesombongan dalam hati Lucifer. Ia merasa lebih, paling benar, paling hebat di antara para malaikat, sehingga ia ingin setara dengan Allah. Tapi apa yang terjadi? Sepertiga dari malaikat dibuang dari sorga. Demikian juga Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ingin sama rata, bahkan lebih tinggi daripada Allah. Mereka ingin memberontak terhadap Allah. Mereka ingin menyombongkan diri mereka sebagai makhluk yang hampir sama dengan Tuhan. Sehingga mereka ingin mengambil buah pengetahuan yang baik dan yang benar dengan harapan supaya mereka dapat menyaingi Allah. Sikap sombong berarti sikap yang merasa diri hebat, paling tinggi, paling benar daripada orang lain, bahkan Tuhan kita sendiri. Dan sikap ini yang hendak disoroti oleh Stefanus dalam bacaan kita pada saat ini, dalam Kisah Para Rasul pasal 7, ayat 44 sampai 53. Pembacaan kita hari ini merupakan bagian akhir dari 52 ayat perlawanan Stefanus yang menentang bangsa Israel yang dikenal sebagai bangsa tegar tengkuk dan kesombongannya sangat tinggi. Jika kita mencermati bacaan kita hari ini, kita lihat, perhatikan baik-baik, maka ayat ini tidak berusaha untuk membela diri dari Stefanus atau membenarkan diri Stefanus. Karena ketika kita dalam pengadilan tentu ada pengacara yang akan membela diri kita atas perbuatan atau tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada kita. Tetapi justru pembelaan diri yang dilakukan Stefanus bukan untuk membenarkan dirinya atas tuduhan-tuduhan palsu yang dilemparkan kepadanya, tetapi isi perlawanan itu justru mengecam sikap sombong dari orang Israel yang tidak mau tunduk bahkan menolak Tuhan. Mereka bahkan sejak zaman nenek moyang mereka telah menolak Allah. Padahal Tuhan mengasihi, Tuhan setia, dan terus menyertai mereka yang taat kepadanya. Sikap keras kepala itu membuat mereka tidak mau menundukkan tengkuknya. Tidak mau menundukkan tengkuknya di hadapan Tuhan, serta tidak mau menerima atau dipasangkan kuk yang ditawarkan oleh Yesus. Justru orang-orang yang hendak memberitakan keselamatan bagi mereka, yang ingin memberitakan pertobatan, kebenaran, serta keselamatan yang daripada Allah, justru mereka bunuh. Baik itu para nabi, seperti contohnya Yesaya, yang digergaji, terbagi dua, bahkan Sang Mesias itu sendiri, yakni Yesus, Sang Mesias yang dikatakan di ayat 52 telah mereka bunuh, telah mereka salibkan. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Mereka hendak membunuh Stefanus, yang mana Stefanus ini dipakai oleh Tuhan untuk membuat orang Israel sadar akan dosa-dosanya dan bertobat kepada Allah. Orang yang Tuhan pakai justru mereka bunuh secara sadis dengan cara yang dirajam, Hal ini merupakan hal yang sangat miris.
dan sungguh memalukan bagi suatu bangsa yang disebut sebagai bangsa pilihan, bangsa kesayangan Tuhan, harta milik kesayangan Tuhan. Harusnya melalui status itu, mereka justru menampakkan kemuliaan Tuhan, tetapi justru menganiaya orang yang hendak memberitakan kebenaran bagi mereka. Sehingga ibu bapa serta saudara-saudari mendengar sabda dan doa malam, melalui kisah ini seharusnya menyadarkan kita, mengajak kita untuk memiliki sikap yang rendah hati, bukan tegar tengkuk atau sombong seperti orang Israel. Kita diperingatkan bahwa sebagai umat Tuhan yang telah ditebus dalam Kristus, kita tidak dapat menyombongkan status tersebut. Status sebagai umat Tuhan tidak bisa kita sombongkan. Terlebih, menjadi dasar bagi kita untuk merasa diri paling tinggi dan paling benar. Sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan dengan Kristus, identitas sejati yang harusnya kita nampakkan atau miliki adalah memiliki sikap kerendahan hati. Karena kita harus sadar, kita harus menyadari bahwa bangsa-bangsa lain yang dimerdekakan di dalam Kristus adalah cabang-cabang liar yang dicangkokkan Allah ke pohon asli, yaitu bangsa Israel. Jelas dalam pembacaan kita Roma pada hari Minggu kemarin. Ketika kita membaca keseluruhan Roma pasal 11, di situ kita melihat dan disadarkan bahwa kita sebenarnya ini, bangsa-bangsa lain ini adalah bangsa-bangsa yang merupakan cabang atau tunas liar yang dicangkokkan ke dalam pohon asli, yaitu Israel. Dan jika demikian, jika Allah saja tidak menyayangkan beberapa cabang-cabang yang asli, apalagi kita yang hanyalah tunas liar yang dicangkokkan ke pohon asli tersebut. Seharusnya melalui kasih karunia Allah kita disadarkan, kita memiliki kerendahan hati, bahwa yang menopang kehidupan kita, yang menopang pohon tersebut, serta kehidupan kita adalah akar kasih karunia daripada Allah. Sehingga kita tidak bisa bermegah di atas kasih karunia Allah tersebut. Kita dibebaskan dari dosa semata-mata karena kasih daripada Allah. Oleh karena itu, tetaplah miliki kerendahan hati atas keselamatan dan hidup kekal yang telah Anda terima sampai pada hari ini. Bersyukurlah dalam segala hal, tetaplah berdoa, milikilah kerendahan hati dalam hidup ini. Roh Kudus menyertai dan memampukan kita sekalian. Amin. Pendengar sabda dan doa malam, kita telah disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dengan mengangkat pujian, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang pada sabda
Mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa, kami bersyukur atas peluang-peluang berkat kasih karunia Tuhan yang senantiasa terselenggara dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu itu, dan ajar kami untuk selalu menghitung-hitung berkat Tuhan dalam hidup ini, bahwa Tuhan sungguh mengasihi, setia, dan menyertai kehidupan kami. Pun dalam saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk memiliki sikap yang rendah hati, bahwa dengan memiliki status sebagai umat Tuhan, sudah semestinya kami menampakkan kemuliaan Tuhan melalui salah satu sikap, yaitu kerendahan hati. Sebab tidak ada tempat kami untuk bermegah, tidak ada tempat kami untuk menyombongkan diri ketika kami berada di hadapan-Mu. Sebab hidup kami sampai saat ini, segala kepunyaan kami merupakan kasih karunia yang daripada Allah. Ajar kami untuk menghargai setiap kasih karunia-Mu dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk mendoakan segenap kami yang mendengarkan sabda dan doa malam pada saat ini. Kami mohon Tuhan berkati kami dalam setiap tugas, rutinitas, tanggung jawab kami, serta keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati, menopang kehidupan kami dengan kesehatan yang baik, kekuatan, kesabaran, dan juga kesetiaan dalam mengusahakan, dalam mengerjakan setiap karya dan usaha kami. Kiranya melalui karya dan usaha yang kami laksanakan, kami lakukan, dapat memunculkan berkat-berkat Tuhan yang dari dalamnya kami dapat mencukupi kebutuhan keluarga-keluarga kami, pun diri kami sendiri. Kami juga berdoa Tuhan terus menopang kehidupan dari anak-anak kami, baik itu yang ada di Toraja maupun yang ada di luar Toraja. Tuhan berkati dan sertai kehidupan mereka, baik yang dalam pekerjaan, baik yang dalam studi. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat dan tanggung jawab dalam setiap apapun yang mereka kerjakan dan sementara berproses di sana. Mendoakan kiranya anak-anak kami yang dalam pertumbuhan secara khusus sekolah minggu, Tuhan sertai dan berkati kehidupan mereka pula. Mendoakan juga orang tua kami yang secara khusus dalam masa lansia, kami mohon Tuhan peliharakan kehidupan mereka, pelihara mereka ya Bapa, seperti ketika mereka memelihara kami sewaktu kami masih kecil. Tuhanlah yang selalu berperkara dalam kehidupan mereka, meneguhkan iman mereka, iman pengharapan dan kasih-Nya selalu tertambat hanya di dalam Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan aparat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Tuhan berkati, Tuhan sertai mereka, berikan hikmat kebijaksanaan dalam memegang fungsi dan perannya masing-masing. Biarlah kiranya Roh Kudus selalu mengingatkan mereka akan tugas dan panggilan mereka di tengah masyarakat. Demikian juga majelis gereja kami secara khusus di Gereja Toraja Jemaat Karambe. Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan serta kesabaran dalam menggembalakan domba-domba-Mu yang ada di tempat ini. Doakan pula anak-anak mahasiswa kami yang saat ini sedang menyampaikan orasi, aspirasi mereka. Di sana Tuhan lindungi, Tuhan berikan perlindungan dari segala macam mara bahaya, dari segala musibah, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi atas hidup mereka. Mendoakan juga dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan berkati. Bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan petunjuk dan arahan sehingga segera mendapatkan panggilan kerja. Mendoakan pula bagi segenap pemuda-pemudimu yang saat ini sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan petunjuk dan arahan supaya segera mendapatkan pasangan hidup yang mereka damba-dambakan. Bapa kami dalam kerajaan sorga, malam telah menyelimuti kami. Sekarang kami hendak tidur dan membaringkan diri kami. Tetapi dalam tidur kami, biarlah hati kami selalu siap sedia menyambut kedatangan-Mu yang tidak kami ketahui itu.
Tuhan menolong kami, Tuhan membimbing kami. Dalam nama Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pendengar Sabda dan Doa Malam, demikianlah program kita Sabda dan Doa Malam edisi Rabu 19 Agustus 2026. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya Tuhan memberikan kita tidur yang baik sehingga kita dapat bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang penuh dengan keberkatan dalam menjalani setiap aktivitas yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.